Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Boleh lebih kuat lagi, shalom. Shalom. Ya, anak Tuhan harus semangat ya. Puji Tuhan, terima kasih untuk worship team yang boleh melayani dengan luar biasa pada siang hari ini. Begitu juga untuk production team yang di belakang sana. Untuk guru-guru Kid Church, para usher, para pendoa. Kita mau berikan aplaus yuk buat setiap mereka yang melayani pada siang hari ini. Baik, kita mau belajar pada siang hari ini tentang 5 kunci untuk menerima, menikmati, dan menjadi saluran berkat. Ya, siap belajar firman Tuhan yang hari ini? Amin. Ya, minimal 5 kunci yang saya bisa sampaikan tentang menerima, menikmati, dan menjadi saluran berkat. Nah, bicara mengenai berkat, Pengkhotbah 6 ayat 2 bilang demikian. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan sehingga ia tidak kekurangan satupun yang diingininya, tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jadi kalau kita melihat tadi 5 kunci menerima, menikmati, dan menjadi saluran berkat. Ini ada 3 area. Menerima berkat, menikmati berkat, dan menjadi saluran berkat. Pengkhotbah 6 ayat 2 tadi bilang, ada orang yang sudah menerima berkat, tapi tidak bisa menikmati. Ya, kita tahu ya banyak contohnya di dalam kehidupan kita sering temui, banyak orang yang mungkin kaya raya mempunyai segalanya, tetapi tidak diberikan Allah kuasa untuk menikmatinya. Nah, kemudian kalau bicara tentang menjadi saluran berkat, ada kalimat bilang demikian, when God bless you, do not only raise your standard of living, but raise your standard of giving. Ketika Tuhan memberkatimu, khususnya dalam hal finansial, jangan hanya menaikkan standar hidupmu, tetapi naikkan juga standar memberimu. Ya, banyak orang suka lupa bagaimana dia sudah menerima berkat, bahkan bisa menikmati berkat, tapi dia lupa menjadi saluran berkat. Nah, yang Tuhan rindukan, yang Tuhan inginkan dari kita sepenuhnya bisa menerima berkat Tuhan, sepenuhnya bisa menikmati berkat Tuhan, dan juga kita bisa dipakai menjadi saluran berkat. Berkat bukan hanya bicara soal materi, bukan bicara tentang hanya uang. Kita punya kesehatan, itu pun berkat. Kita punya ilmu pengetahuan, itu pun berkat. Kita punya hikmat bisa memberikan nasihat kepada orang-orang yang membutuhkan, itu pun berkat. Ya, jadi di sini kita mau belajar yang Tuhan inginkan dari setiap kita supaya bisa menerima berkat, menikmati berkat, dan menjadi saluran berkat. Siapa dari antara kita mau seperti itu? Boleh angkat tangannya ya? Ya, pasti mau ya menerima berkat sepenuhnya, menikmati, bahkan menjadi saluran berkat. Yohanes 10 ayat 10 boleh ditampilkan. Ya, ini yang Tuhan inginkan. Yohanes 10 ayat 10 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku, kata Tuhan, datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, tidak ada yang salah apabila anak Tuhan mengalami kelimpahan. Tidak ada yang salah. Seperti yang saya selalu berulang kali, saya bukan penganut teologi kemakmuran, tapi saya juga bukan penganut teologi penderitaan. Saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada yang salah apabila anak Tuhan mengalami kelimpahan. Karena melalui kelimpahan yang Tuhan berikan, maka kita bisa menjadi saluran berkat. Setuju? Ya, setuju ya. Kita bisa menjadi saluran berkat untuk orang banyak, bahkan menjadi alat di tangan Tuhan untuk mengubahkan dunia ini. Tuhan ingin setiap kita mengubahkan dunia. Bukan dunia mengubahkan kita. Jadi kita harus membawa gereja, nilai-nilai gereja ke dalam dunia. Bukan membawa dunia ke dalam gereja. Kita harus bisa peka membedakan hal tersebut. Nah, langkah utama dan pertama untuk menikmati berkat-berkat Tuhan adalah membukakan pintu hati kita untuk menerima dan diisi penuh dengan damai sejahteranya Allah. Nanti kita akan belajar lebih dalam lagi ya. Sehingga tidak ada sedikit pun ruang untuk yang namanya keserakahan, iri,
pelit, sombong, dengki yang masuk ke dalam kita bahkan sampai penuh, dan akhirnya damai sejahtera Allah nggak bisa masuk. Ya karena apa? Bagaimana itu bisa masuk ke dalam ruang hati kita yang namanya keserakahan, iri, pelit, sombong, dengki, bahkan segala jenis kejahatan. Karena seperti yang tadi kita baca, iblis ingin mengisi bahkan memenuhi hati kita dengan segala yang jahat. Dengan demikian, ia berhasil mencuri damai sejahtera Allah. Yang tadi damai sejahtera Allah mau masuk, dia curi. Dia kirimkan yang namanya iri, serakah, dengki, dan sebagainya. Sehingga membuat kita seringkali tidak bisa bersyukur dan tidak bisa menikmati berkat-berkat Allah yang sudah disediakan. Karena kita memberi ruang buat si jahat untuk memasukkan hal-hal yang tidak baik. Sehingga damai sejahtera Allah tidak bisa masuk. Nah, kita pernah dengar ya kalimat ini, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Nah, ini kita umum terjadi. Nah, ini kita harus latih. Kita harus senang lihat orang yang senang. Jangan senang lihat orang yang susah. Dan susah lihat orang yang senang. Nah, ini hati-hati. Itu adalah tipuan si jahat. Dia ingin mencuri damai sejahtera kita. Kemudian ada kalimat juga berkata demikian, jangan banyak bicara tentang agama, tetapi izinkan aku melihat agama dalam perilakumu. Ya, saya ulangi. Jangan bicara banyak tentang agama. Banyak ngomong maksudnya ya tentang agama. Tetapi izinkan orang banyak melihat agama dalam perilakumu. Gak usah banyak ngomong, tunjukkan aja teladan kita. Kemudian ada juga kalimat berkata demikian, jika kamu bisa merasakan sakit, itu berarti kamu hidup. Ya karena orang mati pasti gak bisa ngerasain sakit ya. Jadi jika kamu bisa merasakan sakit, itu berarti kamu hidup. Tetapi jika kamu bisa merasakan sakitnya orang lain, kamu adalah manusia. Siapa di sini yang manusia? Semua manusia ya. Ya. Nah, makanya ini kalimat ini sederhana tetapi dalam maknanya. Seringkali kita lupakan hal-hal yang sederhana. Ya, jika kamu merasakan sakit itu berarti kamu hidup. Tapi jika kamu bisa merasakan sakitnya orang lain, kamu adalah manusia. Jadi kalau kita masih merasa manusia, jadilah berkat buat orang. Pada saat ada orang membutuhkan, apapun yang kita punya, kita coba bantu dia. Nah, itulah kasih yang Tuhan ajarkan. Nah, iblis berusaha untuk kita tidak mengerti akan hal ini. Ya. Dengan tujuan agar damai sejahtera itu tidak pernah masuk ke dalam hati kita. Nah, jika ini terjadi atas banyak orang, ya, satu orang gak terima damai sejahtera, 2 orang gak terima damai sejahtera, maka lama-lama di muka bumi ini, itu yang terjadi adalah kesusahan, kemiskinan, kemudian sakit penyakit, perebutan harta, perang di mana-mana, pembunuhan terjadi secara meluas, dan akhirnya banyak orang yang binasa secara rohani dan jasmani. Nah, tanpa kita sadar kalau satu orang seperti itu terus-menerus, maka bumi ini akan dipenuhi. Nah, menjadi sebuah tugas gereja untuk mengingatkan ini kembali kepada para jemaatnya. Supaya pada saat dia masuk ke dalam komunitas dimanapun dia berada, dia menjadi berkat. Nah, di sini kita harus belajar bersama-sama bahwa gereja bukan hanya sekedar liturgi mingguan, bukan hanya rutinitas, tetapi gereja bicara adalah bagaimana orang itu berubah. NIC bukan hanya mengumpulkan orang untuk menghangatkan kursi yang kosong, tetapi NIC punya beban untuk mengubahkan banyak orang, khususnya jemaat NIC. Sehingga melalui NIC, kota Bekasi pun bisa diubahkan. Itulah tujuan kita. Walaupun sekarang mungkin baru sekian puluh orang, tetapi pada saat 1, 2, 3 orang bisa diubahkan, itu menjadi sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Nah, di sini kita mau belajar tentang ayat yang berkata tadi di atas bahwa Tuhan Allah ingin kita bukan sekedar hidup, tetapi Ia juga ingin kita hidup dengan segala kelimpahannya. Saya percaya setiap kita pasti mau menerima kelimpahannya Tuhan. Nah, ada kalimat juga berkata tentang cinta tidak hanya tentang memiliki,
tetapi juga tentang memberi dan melepaskan. Ya. Saya ulangi, cinta tidak hanya tentang memiliki, tetapi juga tentang memberi dan melepaskan. Waktu kita mencintai sesama kita, ada sesuatu yang kita ingin berikan. Ada sesuatu yang ingin kita lepaskan. Jadi cinta bukan hanya sekedar memiliki. Nah, sekarang kita masuk ke inti khotbahnya. 5 kunci menerima, menikmati, dan menjadi saluran berkat. Yang pertama adalah utamakan memperoleh damai sejahteranya Allah, bukan berkat-berkat materinya. Jadi kunci pertama, jangan kejar berkat materinya, tetapi kejar damai sejahteranya Allah dulu. Karena itulah satu wadah untuk kita menerima berkat-berkat Tuhan. Jadi kalau kita mau menerima berkat Tuhan harus ada wadahnya. Yohanes 14 ayat 27, Yohanes 14 ayat 27 berkata demikian, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Jadi apa yang kuberikan kata Tuhan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Apa yang ditawarkan dunia ini banyak. Tetapi satu yang dunia tidak bisa tawarkan, damai sejahtera. Makanya dalam prinsip hidup saya, damai sejahtera adalah berkat yang paling tinggi. Setelah itu mungkin ada kesehatan, sukacita, damai sejahtera, mungkin dan lain-lain. Uang itu berkat yang paling rendah. Karena uang itu sejajar dengan mamon. Tetapi kalau yang atasnya ini kita bisa benahin, atasnya ini benar, yang ke bawahnya gampang. Karena Tuhan yang punya segalanya. Ya, jadi damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Banyak orang punya uang, tetapi dia nggak punya damai sejahtera. Hidupnya pusing, hidupnya banyak masalah, hidupnya juga nggak tentram, hidupnya selalu gelisah, hidupnya selalu penuh ketakutan. Banyak karena dia tidak punya damai sejahtera. Ya makanya damai sejahtera itu berkat yang paling tinggi. Jadi kunci yang pertama untuk menerima, menikmati, dan menjadi saluran berkat. Yang pertama, utamakan memperoleh damai sejahteranya, bukan berkat-berkat materinya. Jadi kalau damai sejahtera itu kita bisa pelihara di dalam hati kita, berkat akan ngikut. Filipi 4 ayat 4-7 saya akan bacakan. Filipi 4 ayat 4-7 kalau bisa ditampilkan, boleh ditampilkan. Filipi 4 ayat 4-7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ini kunci pertama untuk kita punya damai sejahteranya Allah. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, ini diucapin 2 kali. Bersukacitalah, tanda seru, perintah berarti. Ya, jadi bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ayat kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kebaikan hatimu, artinya berbuat baiklah. Makanya value atau nilai NIC yang terdiri dari kata KITA yaitu kita. Hal yang pertama adalah kindness, kebaikan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ayat ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ya jangan khawatir. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Tetapi dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi 3 hal. Ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat ke-7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, kunci untuk punya hati yang penuh damai sejahtera Allah adalah tadi, bersukacita, kemudian lakukanlah kebaikan supaya diketahui semua orang, kemudian jangan khawatir, kemudian nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa, dan permohonan dengan ucapan syukur. Lakukan ini, maka damai sejahtera Allah
yang melampaui segala akal, kata firman Tuhan, itu akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Pada saat kita lakukan itu, tidak ada lagi yang namanya kekhawatiran. Tidak ada lagi yang namanya ketakutan, kegelisahan. Ya. Tapi yang ada adalah tadi sukacita. Yang ada adalah rasa syukur. Karena kita menaikkan permohonan dengan ucapan syukur. Ingat Tuhan Yesus pada saat momen-momen yang krusial, hal yang pertama dia lakukan adalah mengucap syukur. Waktu 5.000 orang laki-laki, itu nggak termasuk anak-anak dan perempuan, itu hari menjelang sore dan semuanya sudah lapar, Yesus cuma punya 5 roti 2 ikan. Harusnya dia panik. Tapi hal yang pertama dengan 5 roti 2 ikan dia angkat dan dia mengucap syukur. Jadi ada kuasa di balik ucapan syukur. Kemudian ingat waktu dia mau membangkitkan Lazarus yang mati dari kubur. Hal yang pertama, dia berdoa kepada Bapaknya dan dia mengucap syukur. Jadi permohonan dengan ucapan syukur itu membawa damai sejahtera. Jadi yang pertama, utamakan memperoleh damai sejahteranya Allah, bukan berkat-berkat materinya. Hal yang kedua, kunci untuk kita menerima, menikmati, dan menjadi saluran berkat. Nah yang kedua ini lebih kita perjelas lagi, selalu mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan saat ini dan bersukacitalah selalu. 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Ya, senantiasa itu artinya terus menerus. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya dalam baik maupun tidak baik. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi hal yang kedua, selalu mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan saat ini dan bersukacitalah selalu. Saya mau katakan mungkin saat ini yang ada di tangan kita atau di dalam kehidupan kita sesuatu yang sepertinya kecil atau mungkin tidak berharga. Tapi saya selalu ucapkan berulang kali, segala sesuatu yang kecil jika disertai Tuhan akan jadi besar. Segala sesuatu yang sedikit jika disertai Tuhan akan menjadi banyak. Jadi kuncinya adalah disertai Tuhan. Kuncinya di situ, bukan soal sedikitnya. 5 roti 2 ikan sedikit. Simon Petrus waktu gagal menjala ikan, gak dapat apa-apa semalaman. Waktu disertai Tuhan, dia bisa menjala ikan dan jalannya hampir koyak. Penyertaan Tuhan kuncinya. Ya, jadi selalu mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan saat ini. Saat ini apa yang ada di tangan Bapak Ibu Saudara? Apa yang saat ini Tuhan izinkan, dititipkan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Mengucap syukurlah. Ya, dan bersukacitalah selalu. Itu kuncinya di situ. Kita melihat bagaimana Abraham waktu dia susah payah meminta keturunan dari Tuhan dan dikasih Ishak. Waktu dia sudah punya Ishak, Tuhan bilang korbankan dia, bawa ke atas gunung. Menjadi korban bakaran. Tetapi kita lihat perbuatan Abraham. Pagi-pagi sekali Abraham berangkat. Dia bawa Ishak. Pagi-pagi semangat banget. Ya, dia bawa anaknya naik ke gunung. Dan itu perjalanan membutuhkan waktu berhari-hari. Bisa aja dalam hari pertama dia berubah pikiran turun lagi dari gunung. Tetapi dia tetap mau taat. Terlihat dari apa yang Ishak lakukan, itu tidak ada keluhan. Dia lakukan semuanya dengan ketaatan. Seperti ada sukacita di dalamnya. Karena itu perintah Tuhan. Dan apa yang dia terima pada saat dia sudah mulai mau mengorbankan Ishak dengan pisaunya, Tuhan berkata stop. Dan Tuhan berikan penggantinya. Ada domba yang tersangkut tanduknya di sana. Nah, jadi mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan saat ini. Termasuk mengucap syukur dengan pasangan kita. Termasuk mengucap syukur dengan orang tua kita, dengan mertua kita mungkin. Mengucap syukur dengan anak-anak kita. Ya, mengucap syukur dengan pekerjaan kita, dengan bisnis kita. Mengucap syukur dengan mungkin gereja kita. Semua tidak ada yang sempurna. Kita harus mengucap syukur. Tetapi apa yang Tuhan titipkan
pada kita saat ini, itu bukan kebetulan. Tidak satu helai rambut pun jatuh tanpa seizin Tuhan. Artinya apa yang ada sama kita saat ini pasti seizin Tuhan. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau kita mau naik level, mengucap syukurlah dengan yang sekarang. Karena yang sekarang itu pasti seizin Tuhan. Pada saat kita mengucap syukur, Tuhan bawa kita kepada level berikutnya. Mengucap syukur lagi, bersuka cita lagi, Tuhan bawa lagi ke level berikutnya. Dan terus kita naik terus. Jadi yang kedua, untuk kita menerima, menikmati, dan menjadi saluran berkat, selalu mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan pada kita saat ini dan bersukacitalah selalu. Hal yang ketiga yang kita bisa pelajari, selalu setia dengan apa yang Tuhan percayakan walaupun itu masih kecil. Ini kita lebih dalam lagi. Lukas 16 ayat 10. Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi apapun perkara kecil, tanggung jawab kecil yang saat ini Bapak Ibu Saudara hidupi dalam keseharian, setialah. Kita lihat cerita Yusuf. Yusuf pada saat dia dibuang ke sumur, kemudian dijual ke Mesir. Di Mesir dia bekerja sebagai budak, tapi dia melakukan yang namanya setia dengan perkara kecil. Budak. Dia lakukan tugasnya sebagai budak, itu perkara kecil. Kemudian di rumah Potifar, dia melakukan segala sesuatunya sampai dia dipercaya menjadi kepala rumah tangga di tempat tersebut. Bahkan diberikan kuasa semuanya kepada Yusuf. Sampai suatu ketika Yusuf difitnah. Dia masuk penjara. Di dalam penjara pun dia setia melakukan perkara kecil sebagai seorang tahanan. Dia lakukan semuanya yang terbaik. Dan kita melihat dia menjadi kesayangan kepala penjara. Kemudian sampai pada akhirnya dia menjadi penafsir. Dan kemudian dia diangkat menjadi orang penting di dalam istana. Dan sampai akhirnya dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dia menerima kekuasaan. Nah di sini kita bisa belajar bagaimana selalu setia dengan apa yang Tuhan percayakan. Walaupun saat ini nggak enak. Aduh kok saya dapat bisnis kayak begini ya. Aduh kok saya dapat posisi seperti ini ya. Aduh kok kerjaan saya begini ya. Tapi saya mau bilang kalau kita setia, Tuhan akan bawa kita kepada level berikutnya. Nah jadi disitulah kunci kita bisa menerima berkat Tuhan, menikmati berkat Tuhan dan menjadi saluran berkat. Yusuf pada akhirnya menjadi berkat bagi saudara-saudaranya yang dulu membuang dia ke sumur. Yang menjual dia menjadi budak. Tapi dia menjaga hatinya, tidak satu celah pun dia isi dengan yang namanya jahat, dendam, iri, dengki, gak ada. Dia memelihara damai sejahteranya Allah. Makanya dia bisa menjadi saluran berkat buat saudara-saudaranya. Itu yang ketiga. Ya. Yang keempat yang kita bisa pelajari, kita diajar untuk cukupi dengan apa yang Tuhan berikan dan nikmatilah itu. Pada saat kita menikmati yang Tuhan sudah berikan dengan damai sejahtera, sukacita, dengan penuh ucapan syukur, maka ia akan tambah-tambahkan. Sama seperti gini. Kalau saya punya anak, pada saat saya kasih dia sesuatu hadiah, kemudian dia dengan sukacita, dengan penuh ucapan syukur, pasti suatu ketika saya mau kasih hadiah lagi yang lebih penting, yang lebih berharga. Karena dia penuh dengan ucapan syukur, saya melihat dia sangat bahagia. Tetapi pada saat saya memberikan hadiah kepada anak saya, respon yang berbeda. Dia misalnya buang mainannya atau hadiah tersebut, kemudian dia menggerutu, apaan ini jelek nih, temanku gak seperti ini mainannya. Saya rasa seorang ayah pasti akan kecewa, gak akan berikan lagi. Jadi di hadapan Tuhan kita juga seperti itu. Ya, kita diajar untuk bersyukur. Kita diajar untuk cukupi apa yang Tuhan berikan dan nikmatilah itu. Nah pada saat kita menikmati yang Tuhan sudah berikan dengan damai sejahtera, sukacita, ucapan syukur, akan ditambahkan. Nah di sini
Dikatakan bukan sekedar untuk kita miliki, tetapi juga untuk kita nikmati. Bahkan menikmatinya bersama orang-orang yang kita kasihi, yaitu sesama kita. 1 Timotius 6 ayat 8 dikatakan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Nah, kita harus belajar mencukupi. Nah, seringkali iblis masuk menggoda kita. Berkata, itu nggak baik, kamu harus nambah. Kamu nggak cukup segitu, coba ambil lagi yang lain. Nah, seringkali hawa nafsu kita digoda. Untuk kita terus terlibat lebih dalam, dan akhirnya kita terjerat ke dalam sesuatu yang perlu kita pertanggungjawabkan. Nah, ini hati-hati kalau kita tidak belajar mencukupi. Sama seperti waktu sekolah kita diajarkan 4 sehat 5 sempurna. Betul? Ya, makanan 4 sehat 5 sempurna. Orang dunia berkata nggak cukup. Yang cukup itu 4 sehat 5 miliar. Nggak ada hubungannya sih sama khotbah ini ya. Ya, jadi asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Nah, kita belajar dari kisah janda di Sarfat. Ya, waktu itu dia sedang mencari kayu bakar beserta anaknya. Dia punya segenggam tepung dan sedikit minyak di dalam buli-bulinya. Kemudian datang seorang nabi. Padahal waktu itu sedang musim kering. Nabi tersebut bilang, berikan aku minum. Padahal air lagi susah. Kemudian berikan juga aku potongan kue. Buatlah itu untuk aku. Ya. Padahal janda Sarfat bilang, saya cuma punya sekian tepung dan sekian minyak. Begitu ini saya buat menjadi kue dan kita makan, saya dan anak saya akan mati. Artinya makanan itu hanya cukup buat mereka. Gak bisa berbagi. Tetapi nabi tersebut bilang, buatlah untuk aku juga untuk kamu. Nah, akhirnya janda tersebut mau menurut. Dia mencoba mencukupkan untuk dia, untuk anaknya, juga untuk nabi yang datang pada saat itu. Dia belajar untuk mencukupkan. Dan pada saat dia belajar untuk mencukupkan, apa yang terjadi? Minyak di dalam buli-buli tersebut tidak habis. Tepung di dalam apa yang ada tidak juga habis. Ya, jadi artinya ada pelipat gandaan pada saat kita mau mencukupi. Ya, kita diajar untuk mencukupi apa yang Tuhan berikan dan nikmatilah itu. Nah, pada saat kita menikmati yang Tuhan sudah berikan dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan penuh ucapan syukur, maka ia akan tambah-tambahkan. Tidak tercatat di Alkitab, janda tersebut menggerutu. Tidak tercatat di Alkitab, janda tersebut dia memaki-maki misalnya. Tidak ada. Tetapi dia melakukan segala sesuatunya. Nah, jadi hal keempat yang kita bisa pelajari untuk kita menerima, menikmati dan menjadi saluran berkat adalah cukupkan dengan apa yang ada pada kita saat ini. Nanti pada saat kita melakukannya dengan damai sejahtera, Tuhan akan tambahkan. Hal yang kelima yang kita bisa pelajari untuk kita menerima, menikmati dan menjadi saluran berkat, terus menghidupi kebenaran kerajaannya, maka akan ditambahkan berkatnya kepada kita. Matius 6 ayat 33 ini ayat favorit, kita sering dengar. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita bisa belajar dari Ishak. Ya, Ishak pada saat di Gerar, pada saat negeri tersebut sedang mengalami musim kering, dia ingin pergi ke Mesir tetapi dilarang oleh Tuhan, tetaplah di Gerar. Nah, pada saat di Gerar itu sedang musim kering, semuanya lagi susah, ada masa kelaparan di negeri itu. Tapi apa yang dilakukan Ishak? Ishak menabur di negeri tersebut. Dan di tahun itu juga Ishak menuai 100 kali lipat ganda. Dia menjadi kaya, semakin kaya dan sangat kaya. Nah, jadi Ishak mendengarkan suara Tuhan, dia mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan dia menuai. Padahal sedang masa kelaparan, sedang masa kering. Artinya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau saat ini kita mungkin sedang mengalami masa-masa kekeringan. Tapi pada saat kita mendahulukan kerajaan Allah, mencari kebenarannya, maka janji Tuhan akan ditambahkan kepadamu. Jadi ada 5 hal yang kita bisa pelajari tadi.
Ya, jadi yang pertama, utamakan memperoleh damai sejahteranya Allah, bukan berkat-berkat materinya. Yang kedua, selalu mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan saat ini, dan bersukacitalah selalu. Kemudian yang ketiga, selalu setia dengan apa yang Tuhan percayakan, walaupun itu masih kecil. Kemudian yang keempat, kita diajar untuk cukupi dengan apa yang Tuhan berikan dan nikmatilah itu dengan ucapan syukur. Yang kelima, terus hidupi kebenaran kerajaannya, maka akan ditambah-tambahkan berkatnya kepada kita. Nah, pada saat kita memprioritaskan, mengejar dan haus memiliki damai sejahteranya Allah, kemudian bersukacita dengan segala kondisi saat ini, kita mau mengucap syukur, kemudian diiringi dengan mencari kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka Tuhan sumber segala berkat itu akan melimpahkan berkat-berkatnya buat kita. Sehingga kita bisa terima, kita bisa nikmati, dan kita menjadi saluran berkat. Nah, kembali ke ayat yang tadi, Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kata kelimpahan itu berasal dari kata Yunani perisos. Boleh ditampilkan? Ada slide-nya? Perisos yang berarti more than is necessary, lebih dari yang dibutuhkan. Very highly beyond measure, jadi kelimpahan yang sangat tinggi melampaui ukuran. Super abundant in quantity and superior in quality, kelimpahan yang hebat secara quantity dan quality. Kelimpahan inilah yang Tuhan inginkan, karena yang ngomong Tuhan sendiri. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dan kelimpahan yang Tuhan tawarkan itu nggak main-main kalau kita lihat terjemahan aslinya. Jadi lebih dari yang dibutuhkan. Kemudian kelimpahan yang sangat tinggi melampaui ukuran. Kemudian dikatakan juga kelimpahan yang hebat secara kuantiti dan quality, dalam segi jumlah dan kualitas. Jadi kelimpahan yang Tuhan tawarkan itu nggak main-main. Kelimpahan yang first class, kelimpahan yang sangat-sangat berkualitas. Nah, firman Tuhan juga menegaskan bahwa Tuhan datang untuk memberi kepada kita damai sejahtera. Ya, tadi dikatakan Tuhan datang untuk memberi kepada kita damai sejahtera. Artinya, hidup yang penuh dengan kemenangan, damai sejahtera dan sukacita. Dan Ia memberikan kepada kita lebih dari yang kita butuhkan. Tadi dari kata berlimpah. Dengan tujuan agar kita bisa membagikannya kepada orang banyak yang membutuhkannya. Jadi bangunlah kehidupan yang bisa dinikmati, yang memberikan kebaikan, memberikan damai sejahtera, meluber, melimpah itu meluber, tertumpah keluar kepada orang lain sehingga orang lain dapat menikmatinya juga. Ya, jangan terlalu memikirkan masa depan. Ada satu kalimat nih, jangan terlalu memikirkan masa depan, pikirkan saja apa yang harus kau lakukan di masa sekarang untuk masa depan. Ini kalimat bijak banget ya. Tapi kalau yang angkatan 90 mungkin pernah tahu. Jangan terlalu memikirkan masa depan, pikirkan saja apa yang harus kau lakukan di masa sekarang untuk masa depanmu. Bijak banget ya. Tahu gak ini kalimatnya siapa? Doraemon. Benar, saya dapat kalimat ini dari kata-kata bijaknya Doraemon. Angkatan tahun 90-an pasti pernah nonton film Doraemon. Ini salah satu kalimatnya. Jadi jangan terlalu memikirkan masa depan, pikirkan saja apa yang harus kau lakukan di masa sekarang untuk masa depan. Doraemon aja bisa mikir begitu tuh ya. Ya, jadi kejar damai sejahteranya, terima berkatnya dengan sukacita, nikmati berkatnya dengan syukur, cukupi hidup kita dan salurkan berkat. Siklus ini akan membuat kita semakin dipercaya Tuhan. Diberi kuasa menikmati, bahkan ditambah-tambahkan dengan berkat-berkat. Baik, itu saja yang saya bisa sampaikan. Belajar sesuatu siang hari ini Bapak Ibu Saudara. Kalau nggak belajar sesuatu, saya ulang lagi dari awal nih ya. Ya, saya berharap saya nggak mau Bapak Ibu Saudara datang ke tempat ini pulang sia-sia. Saya mau Bapak Ibu Saudara belajar sesuatu karena
Tuhan ingin kita semakin hari semakin diubah. Ya, jangan kita menjadi gereja yang 40 menit khotbah, 35-nya cuma guyon, 10 menitnya cuma firman. Kita mau gereja ini dipenuhi dengan firman Tuhan. Hidup kita pun juga akan berubah karena dipenuhi firman Tuhan. Ya, saya berharap Bapak Ibu Saudara mau dimuridkan, mau bertumbuh, mau berubah dan menjadi berkat bagi orang banyak. Yuk kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, hamba selesai berbicara, tapi biarlah Roh Kudus-Mu memampukan setiap kami untuk menjadi pelaku firman. Tuhan, biarlah terus berikan kami telinga seorang murid untuk kami peka mendengar suara-Mu Tuhan. Hingga sungguh dalam kehidupan kami menjadi pelaku firman, hidup kami diubahkan, bahkan kami juga boleh mengubahkan banyak orang. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang memberitakan kesaksian memiliki Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami, karena hidup kami diubahkan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati jemaat-Mu di tempat ini, sayangi mereka, berkati dengan apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan. Bahkan dengan segala pergumulan mereka, Engkau Allah yang melawat kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam satu nama yang besar, ajaib penuh kuasa, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.